Seorang talibul ilm nggak boleh dia untuk mencari nafkah, akan merusak hatinya. Bahkan nggak boleh nikah lagi. Ini yang belum nikah ini jangan sampai dia ngikuti tarekat ini. Rugi nanti kalau ngikuti tarekat rugi. Harus menikah, wajib ya untuk menikah, menjaga dirinya, menjaga kehormatannya, dan juga untuk ibadah kepada Allah mendapatkan ganjaran. Jadi zuhud diartikan oleh orang-orang tarekat itu meninggalkan dunia. Dan dalam istilah syariat tidak ada istilah tarekat, tidak ada istilah tasawuf, tidak ada dalam syariat, tidak ada. Baik di Quran maupun sunnah atau athar tidak ada sama sekali. Kalau kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar tasawuf pagi hari, siang hari sudah menjadi orang yang bodoh dan pandir. Jadi zuhud bukan berarti mengikuti tarekat, bukan mengharamkan nikah, bukan mengharamkan mencari maisha. Jadi ada orang yang sudah dapat kecukupan, kemudian dia nggak mencari nafkah lagi, dianggap mereka zuhud, bahkan tidak mau berisi. Kita lihat sekarang yang paling zuhud para nabi zuhud, semuanya para nabi, semua orang yang zuhud, karena zuhud terpuji. Nggak mungkin nabi-nabi mengerjakan pekerjaan tercela. Semua nabi zuhud. Kalau kita lihat nabi yang paling kaya siapa? Nabi Sulaiman. Semua ulama mengatakan Nabi Sulaiman adalah orang yang zuhud. Istrinya berapa? 100. Jadi itu syariat Nabi Sulaiman, ya, syariat Nabi Muhammad. Kemudian kita lihat dari para sahabat, Abu Bakar, Utsman, kaya atau tidak? Kaya. Mereka zuhud. Mereka orang yang zuhud. Abdurrahman bin Auf, orang yang zuhud. Jadi orang mengatakan bahwa zuhud itu meninggalkan kekayaan, meninggalkan dunia, enggak benar. Tetap mencari nafkah wajib, mencari nafkah wajib. Bagaimana dia akan keluarkan zakat kalau dia nggak punya harta? Bagaimana dia pergi haji kalau nggak punya harta? Jadi kesalahpahaman mereka ini fatal sampai mereka tinggalkan semuanya. Sampai uzlah istilah mereka, pergi ya dari masjid ke masjid, apakah 3 hari, apakah 40 hari, kadang-kadang kemana-mana mereka tinggalkan. Dianggap oleh mereka bahwa ini cara Islam. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Islam nggak pernah mengajarkan seperti itu. Mereka tentukan waktunya, tetapkan segala macam. Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Artinya bergaul dengan istri ibadah dalam Islam. Sampai Nabi mengatakan wa fi buti alaikum sadaqah. Bahkan pada kemaluan kamu ada sedekah. Sampai sahabat ya Rasulullah, apakah kita mencampuri istri kita dengan sedekah? Iya. Bagaimana kalau ditaruh di tempat yang haram? Apakah dosa? Begitu juga letakkan di tempat yang halal, maka dia sedekah, kata Rasulullah SAW. Jadi Islam mengajarkan seorang itu untuk menikah. Islam juga mengajarkan dia untuk bergaul dengan istrinya, tidak boleh tinggalkan istrinya. Islam juga mengajarkan dia untuk mencari nafkah, berusaha dan segala macam. Jadi zuhud disalahpahami oleh orang-orang tarekat itu dengan meninggalkan dunia. Bahkan mereka nggak mau nikah, nggak mau cari nafkah. Alasannya nanti dosa kalau cari nafkah. Tetap wajib mencari nafkah. Justru mereka dengan minta-minta pada orang lain tercela dalam Islam. Hukum minta-minta dalam Islam hukumnya haram. Dan kita lihat orang-orang tarekat terbiasa untuk minta-minta. Bahkan di antara kesempurnaan ibadah mereka kata dengan minta-minta pada orang. Dan mereka terbiasa untuk minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam, minta-minta itu. Saya sebutkan dalam buku saya tentang hukum minta-minta dan mengemis dalam syariat Islam. Itu saya jelaskan tentang hadisnya. Ada 20 hadis tentang itu. Jadi qanaah ada sikap yang utama dimiliki oleh penuntut ilmu dan juga zuhud. Kemudian yang terakhir, yang 10, seorang talibul ilm dia harus menghiasi dirinya dengan sikap tawadhu, khusyuk dan istiqamah. Dan seorang talibul ilm dia harus menghiasi dirinya dengan tawadhu. Tawadhu, dia tidak sombong, kemudian selalu khusyuk dalam ibadahnya kepada Allah dan istiqamah. Dan ini yang paling berat, ini istiqamah. Istiqamah ini berat. Artinya tetap konsekuen dan konsisten
di atas ajaran yang hak ini berat. Jadi tawadhu, khusyuk dan istiqamah. Istiqamah ini berat. Jadi istiqamah ikhwan fillah jazakumullah itu melaksanakan ketaatan, luzumut ta'ah, tetap dan senantiasa dalam ketaatan. Karena apa? Iman manusia terkadang naik, terkadang turun. Yang insya Allah nanti kita akan bahas tentang naik dan turunnya iman, sebab-sebab naiknya iman dan sebab-sebab turunnya iman. Kadang-kadang seorang itu mengalami futur. Futur itu artinya lemah, bosan, jenuh, nggak mau lagi nuntut ilmu, bahkan nggak mau ibadah karena godaan syaitan. Atau mungkin ada masalah, atau muskilah, atau musibah, sehingga dia tidak mau lagi, malas untuk belajar, malas dia untuk nuntut ilmu, malas dia untuk ibadah kepada Allah, malas dia untuk bangun di tengah malam, malas melaksanakan syariat karena ada muskilah, ada masalah, ada problem, ada musibah yang menimpa dia, sehingga timbul futur. Ini nggak benar dalam Islam. Kadang-kadang dia berbuat maksiat karena musibah yang dia dapati ini berat dan tidak ada tempat untuk mengadu, sehingga dia melakukan perbuatan maksiat. Bukan penyelesaian, justru dengan itu tambah musibahnya. Makanya dia harus mencari solusi dengan apa? Dengan tambah dekat kepada Allah, dengan melaksanakan ketaatan, ketakwaan kepada Allah. Jadi istiqomah ini berat. Luzumut ta'ah istiqomah itu. Nah, ganjarannya besar. Nabi aja ketika dibacakan ayat tentang istiqomah itu sampai beruban Nabi. Kata Nabi, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat aku beruban ini surah Hud. Surah Hud ayat berapa antum lihat di surah Hud? Yang berkaitan dengan istiqomah di ayat 112. Syayyabatni Hud. Yang buat aku beruban surah Hud, kata Nabi. Allah berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Hendaklah kamu istiqamah sebagaimana Allah memerintahkan kepadamu, dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, janganlah kau melewati batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kau kerjakan. Kemudian ayat lanjutannya juga Allah mengingatkan Nabi, wala tarkanu ilal ladzina dzalamu. Jadi Allah mengingatkan kepada kaum muslimin semuanya di ayat 112-nya kepada Nabi. Fastaqim. Fastaqim artinya istiqomahlah kamu terhadap apa yang Allah perintahkan kepadamu dan orang-orang yang taubat. Jadi istiqomah ini berat, ya. Istiqomah ini berat. Tapi kita harus tetap berusaha bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Maka ada seorang sahabat ketika tanya Rasulullah, aku ingin bertanya kepadamu dan aku tidak akan menanyakan lagi kepada engkau dan kepada yang lainnya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Ya Rasulullah, aku bertanya kepadamu, aku enggak akan tanya lagi kepada orang lain. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Istiqomah di atas jalan yang benar, di atas jalan yang hak, di atas manhaj yang hak, istiqomah. Ya tetap dalam ketaatan. Kalau Imam An-Nawawi menyebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ketika menafsirkan tentang istiqomah itu artinya luzumut ta'ah. Senantiasa tetap dalam ketaatan. Jadi konsekuen dan konsisten dalam ketaatan. Itu istiqomah. Ini akhlak seorang talibul ilm, ada 10 dan juga saya sebutkan di sini pendapat para ulama, seorang talibul ilm juga wajib menghindarkan diri dari berbuat yang sia-sia, yang tidak bermanfaat. Kemudian juga jangan terlalu banyak bersendau gurau. Kemudian juga dia harus berkata dengan perkataan yang baik. Jangan berkata yang kotor, jangan berkata yang jorok, dan yang lainnya. Itu saya sebutkan bagaimana akhlak talibul ilm. Ada juga orang yang dia sudah talibul ilm tapi dia terus membuat lelucon, tertawa terbahak-bahak, membuat orang tertawa dengan cerita-cerita bohong. Ini tidak dibenarkan dalam Islam.
Atau kadang-kadang juga kata-katanya kotor, jorok, itu juga dilarang dalam Islam. Ya, itu saja kalau ada yang mau tanya tentang yang berkaitan dengan adab. Ini masih muqaddimah. Insyaallah pada zuhur baru kita mulai kajian dari tazkiyatun nufus insyaallah. Wassallallahu alaihi wasallam.